dapatkan kemudahan masuk surga. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah, untuk sore hari ini kita kaji bareng-bareng hadis Nabi tentang 3 dosa atau 3 hal yang menjadikan kita terhalang masuk surga. Ada hadis dari Sauban ya radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, man farraqar ruh wal jasad, ketika roh atau nyawa itu berpisah dari jasad atau mati, wa huwa bari'um minas salasah, dan dia ini terbebas dari 3 dosa atau 3 hal, dakhalal jannah, maka dia dijamin surga. Berarti kebalikannya, walaupun dia orang soleh, walaupun dia orang mukmin atau dia aktivis, tapi sampai matinya dia masih punya 3 dosa ini, ya, 1 di antara 3 dosa ini, maka dia akan terhalang untuk masuk surga. Padahal kalau terhalang masuk surga berarti tempatnya itu berada di neraka, ya, karena di akhirat itu kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Ya, ada penampungan sementara, nggak di neraka. Ketika dia nggak masuk surga terus belum dimasukkan neraka itu ada, tapi itu sementara, nggak selama-lamanya. Tapi tetap akhirnya itu kalau nggak di surga berarti di neraka. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Nah, 3 itu apa? Nabi mengatakan al-kibru wal ghulul wad dainu. Pertama adalah kiber, sombong. Yang kedua ghulul. Ghulul itu enggak amanah ketika dikasih kepercayaan uang. Beda dengan nyolong. Ya, nyolong ini kan jelas-jelas kita sengaja mencuri milik orang yang bukan haknya. Tapi kalau ghulul itu dia memang diamanai uang, misalnya lembaga-lembaga tertentu, lah kemudian dia nggak amanah atau berkhianat atas itu namanya ghulul. Nah, yang ketiga adalah adain, utang. Ini 3-tiganya kan nggak cuma orang umum, orang ngaji pun ya terkena, ya, bahkan orang yang sudah paham agama pun rawan terkena 3 dosa ini. Kita kaji yang pertama adalah kiber. Kiber itu dari kata kabir, artinya besar. Maksudnya apa? Dia merasa lebih besar, lebih hebat, merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Bisa jadi ya karena kekayaannya, misalnya dia lebih kaya, terus ngerti wong melarat itu perasaannya lebih hebat, lebih mulia. Makanya orang kaya itu memang berpotensi sombong, susah untuk tawaduknya. Nek kira-kira antum ke rong kuat kanggonan duit, kuwi mendingan rasa dadi wong sugih timbangane kemaki kemudian sombong gitu ya. Nah. Masalahnya rata nggo mobil apik terus nggo mobil apik ngono sok-sok langsung nyepelekke wong melarat ngono kae. Nah, ngono kuwi sombong itu ketika kita merasa lebih baik karena ilmunya atau karena hartanya, kan berarti orang itu walaupun wis ngaji ada potensi sombong. Masalahnya banyak loh orang itu ya jane wis ngaji, wis paham agama, jenggoten ya, tapi ketemu orang itu ora gelem tekon, ora iso grabyak karena merasa lebih berilmu, merasa lebih pinter. Nah, itu makanya Nabi mengatakan la yadkhul jannah, enggak akan masuk surga. Siapa? Mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Siapa yang dalam hatinya ada perasaan sombong, itu walaupun dia ahli sholat, walaupun haji berkali-kali kok sombong, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga, gitu ya. Jadi berat ini memang sombong itu masalahnya dosa warisannya iblis. Penyebab kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga itu padahal dulunya aslinya itu dalam sejarah itu iblis itu ahli ibadah, dia sama-sama di surga. Tapi kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga karena sombongnya. Makanya ketika dikeluarkan itu iblis langsung mendeklarasikan, ya wahai Allah Ta'ala, kan kalimatnya wabima aghwaitani, karena engkau sudah mengeluarkanku dari surga, la'aqudannaka siratal mustaqim. Maka iblis itu mendeklarasikan permusuhan. Saya akan halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus.
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, akan aku datangi manusia dari depan, kiri, kanan, belakang, wala tajidu aksaruhum syakirin, dan kamu enggak akan menemukan ya orang-orang itu nanti bersyukur, akhirnya biar pada masuk neraka. Apa ya penyebabnya? Itu sepele, dia suruh sujud, dia enggak mau, dia merasa lebih baik misalnya dari Adam, kalimatnya langsung dilontarkan, ana khairum minhu, lah aku ki luwih apik lho dibanding Adam. An khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam itu dari tanah. Lah kok aku kan sujud. Nah, itu loh bikin Allah murka itu, karena sombong itu yang berat itu cuma Allah Ta'ala. Antum duwe hak apa kok terus semena-mena karena sugih terus sombong, terus nyepelek ke wong melarat, atau karena misalnya antum jadi pejabat terus emangnya ketika jadi pejabat duwe wewenang untuk semena-mena ngono apa terus sombong nyepeleke wong-wong melarat kayak gitu. Itu ya itu yang berhak itu cuma Allah Ta'ala. Hak merasa paling besar karena memang Allah yang paling besar. Makanya sombong itu dosa yang ngambil haknya Allah Ta'ala. Itu beratnya di situ itu. Itu ya, hati-hati nih yang berpotensi sombong nih, wong sugih, pejabat, terus kata Ibnul Qayyim itu ada 5 itu, al-agniya, kemudian al-ulama, kemudian amilin, orang yang banyak amal, kemudian orang-orang yang tampangnya ganteng-ganteng itu karena sombong dengan dohirnya, ya artis-artis ngono kuwi, terus orang yang banyak amal, banyak amalnya tadi. Jadi 5 ini. Jamaah rahimahullah, maka kita latih untuk tawadhu. Ya kita latih untuk piye carane ketemu orang itu kita nganggep orang yang kita temui lebih baik. Jangan kok dibalik, wah, ketemu langsung nyepelek, kita merasa lebih baik. Ada beberapa tanda orang itu sombong. Sik paling ketok Nabi mengatakan tandanya orang sombong itu ada 4. Pertama itu kata beliau adalah gholidun. Gholidun itu susah akrab, kaku, modelnya judes, julid. Nah ini Nabi mengatakan orang-orang yang susah akrab, wadoh, kemudian ra iso lembut, ngono kuwi itu akan susah masuk surga. Ada dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa arba'atun, kata Nabi ada 4 golongan manusia, ya. La yamassumuhun nar, dia tidak akan tersentuh api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan neraka tidak akan bisa menyentuh 4 golongan. Siapa? Al-hayyin wal-layyin qaribun sahal. Pertama, itu meh podo papat iki. Papat itu apa? Wonge lembut, gampang, qarib itu cedek, kepenak, kemudian apalagi korib sahel gampangan, entengan, apian. Itu loh. Antum nek pengen ya tidak tersentuh neraka, itu dadi wong ke sik gampang, apian, cedek, akrab, ngepenake. Itu terjemah dari 4 itu. Coba antum browsing di internet tuh, ya kan 4 golongan yang tidak tersentuh api neraka. Nabi mengatakan 4 itu tuh, layin, hayyin, korib, sahel. Itu kan berarti artinya sahal gampang, korib cedek. Artinya wongnya gampang akrab, ya cedek, ya kemudian ngepenake, kemudian lembut. Lawan dari tadi orang yang kaku, judes, modelnya susah akrab, julid. Apalagi model-model itu bangsa lawannya itu. Lah itu ciri orang sombong itu kayak gitu itu. Ra iso akrab, ra iso lembut, ra iso cedek, ngono-ngono ki. Tuh. Tandanya kalau kita itu kok susah akrab, diakrabi, rapatek ngepenake ngono ki berarti jenengan nenek penyakit sombong. Yang kedua apa? Ya tanda orang sombong itu baturul haq, selalu menolak kebenaran. Pokoknya nek dikandani ngayal kuwi wong sombong. Pengajian nek ustadz ora luwih sugih ra gelem teko, kuwi ya sombong. Apa ora luwih ganteng, waduh ayakno. Ayakno jamaah sithik lah ustadz ora patek ganteng ngono kuwi. Aduh. Ya itu, makanya sombong itu salah satunya menolak kebenaran. Nek udu kelompoke, nek udu ustadze, nek udu bolone, nah itu ora gelem teko. Mbok nang masjid mbok nganggur to. Nek tabligh kabar omahe ngarep masjid. Tamu kon ndi teko ngono, dhek nganggur ya lampu nonton TV ngono kuwi ya to. Nah, mosok kuwi pengajian kuwi
wong junior lho kuwi. Wong kae panitiane ngerti ora kae. Kae TPA-ne sapa sing ngajari kae. Ndek ben kae murid-muridku. Jadi itu sombong kayak gitu itu ya tuh. Dia senior ngono ya. Jadi pengajian ini. Maka salah satu penghalang ilmu itu apa? Uluan. Dia merasa lebih senior, lebih tinggi. Dalam urusan ilmu itu serasa tidak senior-senioran. Penting kita ada waktunya longgar, ya sudah mencari ilmu. Gitu nggak? Yang ketiga, ini bentuk sombong itu ya tandanya apa? Ghamdun nas, sering meremehkan orang. Meremehkan mungkin lebih jelek terus kita meremehkan. Alah, wong ireng, alah, wong pekerjaan, meremehkan apa aja, menganggap orang itu lebih rendah dari dia itu. Nah, itu sombong itu kayak gitu itu. Pokoknya antum ngerasa gini pas nyopir mobil, ya tuh karena antum di mobil anyar ketemu koncone sing nganggo motor buntut tetek-tetek ngono kok antum ning ati nyepelekke wong kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Itu antum berarti sudah kena penyakit sombong. Itu walaupun kecil ada dan Nabi mengatakan walaupun kecil itu penghalang untuk masuk surga masalahnya. Itu ya. Kecuali Nabi mengatakan Imam Syafi'i ini yang mengatakan bolehnya sombong itu fi salasatil khisal dalam 3 keadaan. Pertama al-kibr wal mutakabir, sombong di depan orang sombong. Jadi nek wonge kemaki ngono ki ya sesekali di aja terlalu tawaduk ngono lho. Antum kuwi aja terlalu tawaduk karo wong kemaki. Jadi boleh kita sombong di depan orang yang sombong. Ora pamer-pamer kekayaan. Padahal jane ki utange oke, nggur gaya kaya wong sugih pamer-pamer. Ya sementara jenengan ki dianggap wong melarat padahal jane sugih banget jenengan kuwi, ya toh. Karena omahe biasa, mobilnya biasa, padahal jane duitnya kintalan jane kuwi, ya toh. Nah, terus jane wong sugih kuwi, maksudnya wong iki jane melarat, tapi gayane ngutang rono rene, ngono ben ketok sugih. Mobil ketoke anyar, tibake kredite leasing kuwi 5 tahun. Omah ketoke gede tibake KPR nang Karanganyar ngono kae 15 tahun, ya toh. Terus NMAX all new turbo. Nah, tiba iki ya leasingan meneh 3 tahun. Itu kabeh wong nontone wong sugih. Nah, nek wong kaya ngono kuwi, antum kok ngerti wong kaya ngono ki kemaki terus mamer-mamer ki, itu boleh kita rodok sombong tapi bukan sombong dalam rangka memamerkan diri nggo ngasih pelajaran orang kayak gitu itu. Sombong-sombong ngono ya tak jajake sate. Kemaki gaya kaya wong sugih apa jaluk dijajakke ya, dia masuk jajakke ya, itu ya. Itu saya pernah jajakke miliarder kok Purwokerto ngono kae. Wah, gaya banget masalah wong iki. Waduh, ini ada ATM BCA enggak ya sini ya? Yang tampang dari gula ATM BCA, zaman pas zaman dulu tuh, mungkin 10 tahun yang lalu. Urung enek ATM BRI kayak urung enek. Duit itu mau kue biar wong duwe kaya mall ngono segitu gede karyawane sik dituku aja berapa. Tapi ora nggo duit, tak jajake. Mungkin golek ATM wis rasang gua ATM tak bayari. Ora lu sugih aku to iki. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak, ini sombong yang boleh itu adalah al-kibr fil ma'raka, sombong ketika perang. Nah, itu boleh. Sombong dalam urusan perang itu karena enggak boleh antum tawaduk merendah. Maaf saya itu ya toh ora kulino perang, padahal jane dia jawara. Ngono kuwi nek di depan musuh itu malah kita suruh tampakkan kekuatan. Jadi rodok sombong itu enggak apa-apa dalam rangka menakut-nakuti musuh. Jadi ada sombong sih diperbolehkan. Sombong di depan musuh supaya musuhnya itu dowen, musuhnya grogi. Ngono ki ora apa-apa ya toh. Nah, yang ketiga adalah al-kibr fis shadaqah, sombong ketika sedekah. Maksudnya ini bukan kok riya, enggak. Bermakna negatif, maksudnya supaya orang yang kita sedekah itu dia tidak perasaan. Misalnya jenengan kuwi jane kurang, kan boleh. Antum walaupun kondisi sempit, kondisi repot tetap sedekah toh. Ini ciri khas orang bertakwa yang dijamin surga itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia tetap infak dalam keadaan longgar ataupun kondisi repot, walaupun sempit tetap sedekah. Lah pas kondisi sempit itu antum boleh rodok sombong, itu tujuannya apa? Biar orang yang kita sedekahi
penak ora kok terus malah ngapunten kula niku jane repot banget iki. Kula enten sedekah sithik ning nggih. Pokoke niki jane kula niku malah menampakkan ketawaduan ngenesnya. Oke malah pekewono sik disedekahi. Lah wong ngenes kaya ngono kok ya malah ngekeki sedekah ngono ki. Makanya walaupun antum jane repot ngono wis ora apa-apa alas duit ya serasa dimaneman nyonya padahal jane ade butuh ngono ya. Alah santai. Lah mungkin jenengan alah aku wis gampang wis entek gunting pirang-pirang. Padahal jane ra duwe tapi rada sombong itu ketika sedekah itu boleh loh, Pak. Antum nek ngasih ngono ki terus wonge rada ra penak. Aduh kok pripun kok kathah men, Pak. Lah mungkin jenengan alah aku rasa pikir gampang nek aku ki. Duit semono ki lah pira wene. Padahal jane ngenes ya, tapi itu boleh Pak. Itu dalam rangka menyenangkan orang yang kita sedekahi gitu loh. Ini ada ilmunya loh ternyata. Oh tiba-tiba ada loh sombong yang boleh. Gitu ya. Jamaah rahimahullah itu nomor 1. Sekarang yang kedua, ini penyakit atau dosa yang kalau sampai pas kita mati, nyawa kita pisah dengan jasad, kok kita masih duwe kasus kaitan yang kedua ini. Kasus pertama sombong, yang kedua gulul. Wah itu tidak akan masuk surga. Terhalang betul. Siapa mereka? Orang yang tidak amanah atau berkhianat ketika dikasih kepercayaan duit. Ini biasanya para pengurus, bendahara, menteri keuangan, menteri agama, menteri-menteri BUMN, boleh cuman kok kelas gede-gede, kelas kecil-kecil itu ya hati-hati yang duwe lembaga-lembaga keuangan, misalnya lembaga Baitul Mal atau lembaga kemanusiaan atau lembaga yang mengumpulkan donasi, ya toh misalnya solidaritas apa, kurir sedekah atau solidaritas Tawangmangu, macam-macam kan banyak tuh itu, ya toh. Itu kalau dia kemudian nggak amanah, ya toh. Misalnya nomor duit 10 juta, lah kayak 7 juta wae, 3 juta ki ya masa pengurus orang anu toh ngono kuwi terus kok nggo mangan-mangan nggo. Itu tidak amanah kayak gitu itu. Itu hukumannya, Pak, hukumannya nanti duit yang dia simpan itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan wa man kana ya wa makana lin nabiyyin ayyaghula wa may yaghul ya ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak pernah nabi itu kok kemudian berkhianat ya. Maka siapa yang berkhianat atas harta yang dipercayakan, kan dulu orang pada titip duit ke nabi, kemudian orang Quraisy itu ceritanya menuduh, jadi menyebar fitnah, hati-hati duitnya hilang toh, ditilep nabi gitu loh. Itu sampai turun, nggak ada ceritanya nabi itu kok nilep duitnya umat. Karena siapa yang nyimpen atau berani berkhianat atas harta umat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia curang itu. Ini basa gampang ini korupsi cilik-cilikan. Nek nyolong kan jelas, atau wong begal kuwi jelas nggone musuh dirampok dengan kekasaran. Nah ini itu dimanipulasi data. Misalnya aku dana 1 miliar ya toh, terus kok aneh nganggo nota kosong, atau misalnya apa lagi ya toh gawe proyek jane iki proyeke nggo abal-abal intine iki ben iso nyairke duit ya toh. Misalnya oke proyeknya gawe gapura ke ingkrik-ingkrik ngono ki jane 200 juta rampung ngono ki anggarane totale 800 juta ngono ki. Saya diceritani itu pas ngisi di Ngawi kemarin itu. Jangan ngerti neng perapatan Ngawi nek Gading itu loh. Itu entake berapa? 3 miliar. Padahal tukang sing gawe ngomong kae sing gawe aku ke orang ngasih ki nek 800 juta nggur kaya ngono kae. Tiba-tiba anggarane sik turun berapa? 3 miliar kuwi digarong rame-rame karo pengurus-pengurus kuwi mau. Bahkan ada loh masjid aja dikhianati kok ya. Jadi masjid Ngawi itu Pak, itu pas bupatinya jadi cerita langsung pegawai wong dia ikut ngaji ke saya itu loh. Cerita, kamu sok masjidnya sik buakoh tat apik pian loh. Lah kok kemudian proyek kabupaten nggawe masjid anggarannya berapa? 4 miliar nyata 5 miliar nyata. Lah kok bongkarane kuwi mau, kuwi kayu jati apik-apik banget masjid. Agung kaya ngono kuwi lho, bongkarane kabeh kuwi ya to. Tibake didol dhewe, dipek dhewe. Dadi duit 5 miliar wong gawe ki bongkaran iku akeh banget to kuwi. Masyaallah ya to. Itu jadi dianggarke kabeh AC dadali didol, tuku AC anyar, wabeh pokoknya dibongkar kabeh. Masyaallah itu hulul kayak gitu itu ya to. Wong ada
bendahara masjid ngono kuwi. Ngumpulke duit pirang-pirang ngono masjid ada 15 juta nggo bangunan. Lah kok yang ngono ki kok ya ngerti-ngerti. Ora nek laporan duit entek dienggo dhewe ngono ki. Ngono ki wis dituntut ora iso akhirnya jamaah ya bingung entek piro duit piro ngasih ra ngerti. Bahkan ada nih kelasnya juga orang ngaji bahkan ya mambu ustad dong ben yang ngisi pengajian. Kuwi gawe program masjid ki donasi kok masyarakat go masjid ngono kuwi. Ora teko masjid ki ya total iki meh 17 juta iki coba. Bayangkan, Pak. Iku gampang banget loh duit. Wong duit titipan iki go masjid ngono kuwi. Ora teko masjid. Insyaallah 17 juta. Ada yang go duit arisan dana umat umur itu kabur. Ada duit TPA. Ya Allah, Masya Allah. Itu hulul itu kayak gitu itu modelnya tidak amanah. Terutama biasanya lembaga badan zakat, lazis atau apa itu ya badan kayak kemarin tuh kan viral itu badan zakat nasional itu apa? Basnas itu ya. Itu mosok ya beli mobil untuk operasional ya, itu totalnya hampir 9 miliar karena belinya itu 5 unit. Berarti satu unitnya itu sekitar 2 miliar. Ini mobil apa 2 miliar? Alphard misalnya 1 miliaran itu aja tetap apa namanya itu ya berlebihan nek nggo operasional kok Alphard gini. Operasional ki misalnya Avanza ngono rada patut ngono kuwi lho. Anggo operasional cukup zakat lho. Nggo Alphard ora kegeden, terus ya ora boros. Nek nggo operasional ki jane cukup Grand Max ngono ora apa-apa lho jane kuwi. Kok ya mobil siji 2 miliar ki terus kuwi dana zakat lho coba. Yang paling jane iki paling gendeng sedunia dan ini betul-betul iblis betul itu apa? Dana haji bayangkan. Apa ditilep itu sampai kemudian ini tahun ini 4.800 jamaah haji tidak bisa berangkat karena duitnya ditilep. Kasusnya kabeh sudah ngerti kabeh ora perlu tak jelaske kayaknya to. Ngerti koyo duitnya itu ya digarong dhewe, ditilep dhewe, dipek dhewe coba itu pikiran iki lho. Ya kan mau nggak mau harus lewat situ. Sementara nek nggak lewat situ visanya nggak keluar. Tapi kemudian dibikin kejahatan yang paling sadis itu apa? Itu dana haji diundakake oke. 2 kali lipatnya. Kemarin kan sampai 70 juta atau berapa tuh. Pokoknya 60 sekian pokoknya. Tapi kon ngelunasi dikasih waktu cuman kemarin tuh. Cuman 5 hari. Itu bule saya ada, kemudian ada teman-teman saya si Lamongan itu masih tolong dolki lemahku Pak, pokoknya seperti enggak wis mosok antriku 12 tahun lho Pak, karek mangkat tahun sesuk lho Pak. Itu kudu nombok iki aku wong telu ki tombokane iki 30 ping 390 coba. Kudu 5 dino ki. Coba. Nek ora ki langsung ku kuotane dipek wong liya ki teranah karep iki. Masa kok ya mentolo kayak gitu itu. Ya itu kan ngorupsi itu sampai masuk ke ranah yang sifatnya sangat pribadi toh. Itu ibadah, itu urusan pribadi dia kepada Allah Ta'ala yang masih digarong kayak gitu tuh. Dosane nang akhirat kaya ngopo nek wong kaya ngono kene. Misalnya jenengan titip duit arep nggo haji. Direwangi ngedoli apa-apa, lemah didol, sapi didol, ngasih enek wis antri 12 tahun, 15 tahun, karek mangkat ngono ki. Ya toh. Lah kok duwite tibae nggo foya-foya, nggo tuku mobil mewah, nggo digarong para pejabat-pejabat kaya ngono kuwi. Akhire jamaah iku ora sida mangkat ngono kuwi. Mungkin nek dia pahalane seteko tapi coba sok mben nang akhirat ngono kuwi. Walah kuwi jan sik dikasih amanah kabeh. Pengkhianat kabeh kaya ngono kuwi. Itu tanda kiamat. Wa yu'tamanu bil khain. Makanya hati-hati ini. Pokoknya sik nggowo duit model duit umat itu betul-betul amanah, jangan sampai nanti ya ada yang dikhianati. Itu ancamannya matinya tidak akan masuk surga. Pokoknya ketika pisah dia terbebas dari hulul ya, makanya nek kira-kira ora kuat mendingan rasa gelem aja gelem gawa dana-dana ngono. Kadang tiap masjid mesti enek, masjid mesti dana bangunan, nggo kuwi dana apa setiap grup, setiap komunitas mesti ada. Makanya itu hati-hati tenan. Nah, yang ketiga ini ya dia mati masih bawa utang dan niatnya memang nggak dibayar. Wah, itu kata Nabi nggak masuk surga juga karena nyawanya itu gantung. Ini ada banyak hadis yang Nabi sebutkan. Pertama,
Nafsul rajul mu'allaqatu bidain. Jiwa manusia itu gantung karena utangnya. Jadi walaupun dia soleh, tapi kok ngasih mati utangnya dibayar, orang gantung itu tadi nyawanya itu digantung tidak dimasukkan surga. Digantung itu maksudnya tidak dimasukkan neraka karena dia soleh toh, tapi dia tidak dimasukkan surga. Sampai kapan? Sampai dibayar utangnya sama ahli warisnya. Lah nek ora dicatet, nek ora ngomong, orang ngerti. Makanya antum nek kira-kira diutang kuwi ngomong mawon. Ngojo ngomong aku. Tuasaku ya ora iso nulungi, ngomong karo bojone. Nek aku mati. Utangku bayaran ya. Tapi nek iso ya saurunge mati dibayar sik wae, malah mati membebani bojone ya. Itu. Makanya dalam Islam tuh kalau utang itu harus dicatat apa fungsinya? Yaitu nanti catatannya itu ada. Terus yang kedua ini saya tukilkan beberapa hadis yang menjelaskan ancaman utang itu. Ya, man mata falahu dain, siapa yang mati dan dia masih bawa utang, qutiyalahu hasanatuhu, maka nanti di akhirat akan dibayar dengan amal solehnya. Artinya semua amal kebaikannya dicoplok untuk bayar utangnya. Jadi hitungan torok-torokan di akhirat itu nggak ada duit, nggak ada dinar, nggak ada dirham. Torokannya nggak amal soleh. Nah dia sudah habis amal solehnya, nanti dijoli keburukan-keburukan orang sih dulu utangnya belum kita bayar, itu keburukan orang yang ngutangi kita itu genti dicoplok diberikan ke kita. Kan tadi kita nduwe utang ora bayar, amal solehnya dicoplok nggo bayar utang kita ke orang sing ngutangi. Nek amal soleh wis entek, ya keburukan sik ngutangi genti dicoplok diberikan kita. Ora kojur ki cilaka mencit ki kaya ngono kuwi. Makanya Nabi itu ngasih wasiat ke kita itu gini, Pak. Urip kuwi ya tawazun, sak madya. Nek kira-kira ora mampu aja nekat. Kata Nabi ini hadisnya, la takhafuna anfusakum ba'da aminan. Kamu jangan membebani diri sendiri yang berat setelah tadinya itu jane kamu aminan. Aminan itu tenang. Jane ki antum ke ya asline ki tenang, ora ndek utang, penak ning ya sederhana, biasa. Maka jangan kamu menyiksa diri dengan menjerumuskan diri dalam hutang itu tadi. Kan di sini para sahabat ngasih bingung. Ya Rasul, ya wa madaka, itu yang dimaksud apa? Kok membebani diri yang tadinya wis penak-penak kok jadi tersiksa? Nabi mengatakan adain, utang. Jelas banget loh, Nabi yang mengatakan kamu itu ojo ngutang lo aslinya kuwi. Karena apa? Karena aslinya tadinya kamu wis penak, terus kemudian kita malah membebani diri untuk sesuatu yang jadi berat. Kecuali memang darurat tenan. Nah ini kita itu kan kadang-kadang utang itu ora darurat, jadi wis duwe motor ning yo elek ngono motore. Terus pengen ngapik ke motor ngutang. Padahal maune pas orang duwe motor apik ki malah tenang. Motor elek malah ra tau rusak. Ning ndi yo jane teko yo nggur suwe. Rada suwe ngono tok. Terus rada banter ngono tok suarane ora tenagane. Yo nggur kuwi. Mobile yo rame muni kabeh kecuali bele malah sik kudune muni ramuni, sik kudune ramuni malah muni. Nah, yo nggur kaya ngono kuwi, tapi kan tenang ya ta. Kayak makanya ngutang. Kadang-kadang ngutang nggur gedhekke TV. Padahal mau nih di TV yang nggur TV niki jane ya berwarna, ning warnane nggur hitam karo putih. Lah kaya ngono kuwi terus pengen nipiske TV ngutang. Pengen ngeluruske rambut ngutang. Pengen mutihke kulit ngutang. Pengen ngirengke rambut ya ngutang. Ngono-ngono kuwi ya pengen glowing ke rai ngutang. Terus pengen ngalus ke joben ngutang. Lah kok dadi terbebani. Jane ki dia nek misalnya sederhana, tetap sederhana ki iso lho orang ngutang orang kepepetenan ya iso. Kayak mbah-mbah kita dulu tuh lho, uripe sak madya nek ra mampu ya ora. Pas urung enek kreditan, belum ada Shopee Pay, belum ada bank plecet, belum ada bank konvensional, itu gampang banget loh. Jadi kita aku kurang mampu. Jadi sederhana malah uripe penak, omahe gede-gede, anake akeh, nyambut gawene ora patek ngoyo. Lah kok malah
uripe penak mati ya iso ninggali warisan. Coba jenengan tonton mbah-mbah kita itu. Nek di logika nyambut gawene ora pati ngoyo. Anake akeh-akeh, omahe gede-gede. Nah kok mati ya iso ninggali warisan. Ya, coba mbah-mbah kita ini. Ora ketang sithik-sithik poman iso anake didumi kabeh. Lah saiki coba anak yang gur loro nyambut gawe rino wengi ya to, utange akeh, mati ora iso ninggali apa-apa ninggali utang. Coba nek dipikir-pikir ya to, kleru apa kaya ngono kuwi. Keluar zaman. Padahal ndek ben kuwi kabeh serba dibantu apa namanya serba manual loh, ora nek bantuan alat. Nyuci yo nyuci manual kan suwi kati.